Kamu tadi bilang, oh jadi kamu selama ini kan baper namanya. Aku gak pernah baper. Oh gak baper? Enggak. Oh, ya bagus lah kalau gak baper. Karena kan aku sayang sama kamu. Ya sama kan, aku sayang juga. Ini menyangkut masa depan masyarakat. Setelah kamu ngomong setuju atau enggak baru kamu jelasin. Lah makanya aku jelasin gak dulu. Gak mau setuju atau enggak? Lah gak bisa. Main aman, gak seru. Perjanjiannya konten kedua kita berdua kamu harus lihat aku ya, harus natap aku ya. Pokoknya aku begini terus deh. Jadi gimana kamu? Terus ngapain nih? Ngobrol asik, ketemu lagi. Saya punya bintang tamu luar biasa. Kayaknya openingnya gak gitu sayang. Nah, nih kayak aku nih gini ya, nih. Udah tamu luar biasa udah ketahuan deh siapa. Tuh belum apa udah berantem kan guys. Yakin nih kita mau meneruskan bikin ngobrol asik. Ini ngobrol asik, bintang tamunya sudah ketahuan karena mempenetrasi keadaan. Kamu ngomongnya mulutnya di situ yang bukan di sana. Oh iya, mulutnya pengen banget kelihatan kamera terus. Iya dong. Kan kita kalau ngobrol santai gini gak perlu ngeliat ke kamera. Oh, gitu. Berarti ayo kamu belum expert dalam podcast, lebih expert aku. Asanti. Kalau ngobrol sama narasumber aku ngeliatnya ke orangnya. Kalau kamu kan tadi kayak pengen mejeng sendiri gitu di kamera. Bukan, kan belum mulai. Aku emang podcastku aku ngadep ke orang atau ngadep ke situ ya? Ini udah mulai kita yang. Ini udah di record kita. Ya iya nggak apa-apa juga. Karena aku ngasih penjelasan aja dari pertanyaan kamu kan. Emang podcast tuh, selama ini. Gak usah ngeliat ke situ lagi, lihatnya ke sini, ke tamunya. Oke guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini tamunya ada Bunda, gitu dong. Coba mulai. Welcome back. Sekarang di Ngobrol Asik tamunya sudah ketahuan adalah Asanti. Halo Mas Ana. Halo Asanti. Apa kabar? Baik. Kita gak punya tamu lagi. Gak ada. Baik, teman-teman ini rada awkward ya. Ya? Rada awkward ya berarti. Tapi kan kita juga sering ngobrol di rumah. Ya ngobrol di rumah kan bebas. Ya kita bebasin aja ngobrol di sini. Bebas aja. Bebas aja. Ya aku ngadep sini kamu gak boleh. Iya, katanya bebas. Nih aku kasih tau kamu ya, kamu harus belajar kalau podcast itu ngeliatnya ke narasumbernya, bukan kan ke kamera. Kan bebas. Ya, ini kan kan kayak gak ada kamera aja. Kalau kamu kayak gini, kan gak ada kamera aja. Kalau kamu kayak gini, mic-nya gak kena gini. Bisa diedit Bun. Gak ini bisa. Teknologi kalau zaman dulu. Coba tanya Bang, jadi bisa diedit jadi suara? kalau zaman dulu waktu rekaman tidak menggunakan pita reel, waktu menggunakan pita reel itu tidak bisa diedit Bunda. Jadi pada saat suaranya kecil dulu, wah diulang yuk. Kalau enggak dia ngedit gini nih, capek. Kalau yang sekarang karena ini teknologi itu lebih kepada kontennya udah jalan dulu nanti gua edit yang penting jadinya bagus. Jadi bukan terus berlagak kita jadi editor juga. Hidup kamu kebanyakan diedit sih. Masa sih? Tuh, jauh lagi suaranya. Ya kan enggak, ya iya nanti bisa dikencengin. Jadi guys, inilah kita berdua aslinya. Kalau udah di rumah atau dimanapun kita selalu jadi Tom and Jerry untuk hal-hal yang gak penting sebenarnya. Tapi itu menambah bumbu-bumbu kita dalam berhubungan gak sih sayang? Iya. Ya kadang-kadang enak juga gitu. Ngapain didiskusiin gitu ya? Kok sedih sih aku kamu ngomong lah iya kadang-kadang didiskusi ngapain? Berarti kamu selama ini enak sama aku. Ya kadang kalau kebanyakan enak Bun. Coba kamu kalau sampai kayak begituan gak enak. Itu laki-laki rada aneh menurut aku. Kan kita tuh laki-laki sama perempuan tuh memang berbeda. Satu lebih simpel, kadang satu memang lebih perintilan. Tom and Jerry kan emang gak apa-apa. Gitu. Jadi kamu juga gak boleh baper kalau aku ngomong begitu. Aku gak baper. Mana nanya begitu tadi? Nanya apa? Kamu tadi bilang, oh jadi kamu selama ini kan baper namanya. Aku gak pernah baper. Oh gak baper? Enggak. Oh, ya bagus lah kalau gak baper. Karena kan aku sayang sama kamu. Ya sama kan, aku sayang juga. Enggak Bun, ini PPKM nih gimana Bun? Enggak, aku mau nanya PPKM sama kamu. Mau PPKM kita gak punya tamu. Susah nyari narasumber, banyak kan maunya lewat Zoom kan. Nah sedangkan kita berdua ini gak bisa ngobrol lewat Zoom. Bukan kamu doang. Emang rakyat yang lain-lain suka sama Zoom kayak suka juga. Bukan kamu doang. Banyak yang nyaman kok sama Zoom. Iya kalau dari 10 orang nyaman, ya 10 orang ditanyain. Itu 2 nyaman, 8 gak nyaman.
Ya, tapi Jadi kan harus. kebanyakan makanya harus. Kalau aku bilang nggak usah didiskusikan lagi. Enggak sih, enggak. Sebenarnya kita bikin ini bukan karena gak ada narasumber juga ada. Cuma kita pengen ngobrol lah berdua gitu. Apa yang bisa kita Emang nggak cukup kita ngobrol berdua di kamar gitu? Beda dong. Ya kamu kalau ngomong beda nggak usah beda. Nggak usah gitu. Kalau di kamar nggak apa-apa. Ini di sini nggak enak melihatnya. Ya kan biar kelihatan mesra yang. Biar kelihatan mendingan masalah yang beneran. Itu artinya yang suka begitu siapa coba? Kalau aku kan santai aja coba. Kita bukannya selalu mesra. Lah ya makanya gak usah dijelasin. Ya tapi aku masa ngomong kayak gitu gak boleh. Gak usah, itu ngesanin. Nanti orang-orang di rumah ngesanin. Oh ini yang lebay nih Asanti nih. Kok lebay? Aku lebaynya ngapain? Lah kayak tadi gak usah, yang ngomong santai aja. Gak usah. Ini kan di sini dilihat orang. Aku gak ngerasa itu lebay. Lah itu barusan. Kayak gimana bisa aku Gitu. ngomong? Ini gitu-gitu. Nah, kan aku juga kalau di rumah ngomong gitu sama kamu. Kalau di lagi nggak rumah gak berantem. apa-apa. Oh jadi kalau di luar gak boleh? Yaudah, Nggak kalau di enak. luar ngomongnya mau gimana? Kayak gini? Ya enggak. Itu lebay lagi. Itu lebay lagi gak? Lebay lagi gak? Ayo, lebay. Jadi gimana sayang? Biasa aja. Ya aku kan kalau ngomong kayak gini sama kamu. Ya kayak gini bener nih. Oh, oke, Ini bener oke. nih. Ini bener nih barusan nih. Yang tadi kelebayan, yang tadi sebenarnya Oke, kelebayan. jadi kamu kalau Nah, ini lebay bener gak nih, ini mau, bener nih. kalau terlalu ini gak mau, Ini maunya bener. tengah-tengah ya. Ini kayak bener gini. nih. Lagi dapet nih. Nih, Oke. lagi dapet Ini nih. dapet ya? Nih lagi bener nih. Auranya bagus nih. Aura, oke. Ya, ini bener nih auranya nih bener nih. Tapi kamu makin kesini makin tua makin lucu deh yang. Hah? Makin tua makin lucu. Sayang kalau kamu baru tahu sekarang. Loh iya bener kan? Walau nggak kadang Lo nyusahin sih. Rijal aja tahu jadi lama nih. Rijal. Ini namanya Rijal nih kalau di sini kalau aku podcast ini namanya Rijal. Iya. Jadi guys suka aku ke podcast ngomong kan kadang-kadang ada Rijal. Ini orangnya asli namanya Iqbal ngeselin. Tapi gue gampang ngomongnya Rijal akhirnya. Kenapa kamu panggilnya Rijal? Ya gampang aja. Kamu Gak ada alasan pernah lain. punya ya, masalah gampang sama aja. orang yang namanya Rijal? Gak ada. Rijal semua temanku baik-baik semua. Ini doang yang gak bener. Kamu dengan masalah PPKM nih kenapa? Ya masalahnya kemarin kan aku turun ngakuin kegiatan sosial. Banyak banget orang yang sebenarnya bukan karena PPKM-nya tapi lebih ke karena pandemi ini tuh banyak banget orang yang pasti ya bukan hanya orang yang memang kurang mampu ya. Orang yang ada di tengah-tengah aja pasti juga sangat merasakan karena banyak yang di PHK, restoran banyak yang tutup, banyak yang gak survive dalam hidupnya. Makanya Rizal dan kawan-kawannya harus bersyukur nih. Ya kan masih Makanya bisa. lu kurang bersyukur kurang sih bersyukur. orangnya. Kemarin aku ngelakuin kegiatan sosial tuh yang kayak turun langsung untuk lumayan lah sedikit-sedikit bisa membantu dan pasti udah banyak yang lakuin. Oke, kalau aku bilang kamu melakukan effort seperti kemarin, bagus gak? Bagus. Kalau aku ya ngelihatnya ya bagus. Tapi Ini andai aku jadi Asanti nih. ya, Dengan follower yang 27 juta nih. Aku lebih kemarin kepingin kamu berdiskusi dengan tim. Kamu bikin tim kecil aja. Gitu ya. buat Kamu mengencourage orang kaya. Ini banyak orang yang berlebih juga di dalam pandemi ini. Banyak yang berlebih, banyak yang berkurang banget. Ada yang ya tengah-tengah ada. Tapi orang yang berlebih juga pada saat kamu ajak mungkin wah ini seru nih kalau ada Asanti ini. caranya maksudnya Lah, gimana? ya kumpul dengan tim kamu bikin tim. Dengan kamu bikin tim, kamu sekarang dengan Instagram kamu aja, kamu bisa ngomong tuh. Dan kamu aja tahu pasti teman-teman kamu yang merasa ingin kalau gue begini, insya Allah mereka akan mau nyumbang. Artinya kalau kamu tidak sendirian begitu, andaikan kamu ngumpulin orang yang kepingin ikut dulu, Mungkin bisa lebih besar gitu ya. capeknya sama, maksud yang disampaikan sama, semuanya sama, cuman bedanya hasilnya jauh lebih besar. Tapi kan ini baru pertama ya, Mbak Osi, maksudnya masih apa ya? Masih bukan percobaan tapi kayak masih melihat-lihat gitu loh untuk pertama Gak kali bisa gimana. seorang Asanti dengan pengalaman di sosial media malang melintang puluhan tahun sampai followernya banyak. Kamu mencoba sesuatu misi baik. Buat aku jadi pertanyaan loh. Maksudnya gimana? Iya pertanyaan, masa seorang Asanti masih perlu mencoba dulu dari hal sesuatu yang memang ini akan berdampak bagus buat masyarakat. Dan ini juga bisa Kalau memberikan misalnya pandangan kepada orang yang aku merasa ngajak orang mampu. terus orangnya nggak mau gimana? Loh, itu hal yang normal, harusnya biasa di situ. Tapi malu kalian minta kayak Oh, mau enggak, nggak nyumbang? Ya pakai uang kita aja dulu. Bukan. Kamu melakukan sesuatu ngajak orang, tujuannya baik, orang nggak mau, itu haknya orang. Itu beda lagi itu. Oh, Harus kamu bedakan lagi tuh. Rizal, next kita mungkin ajak orang Kamu harus lain. bedakan tuh. Jadi bedakan lagi.
Ini urusannya bahwa kamu mempunyai niat baik. Orang ada yang seneng dan tidak seneng itu lumrah, bukan masalah malu. Malu beda lagi urusannya. Gak bisa dicampur aduk lagi tuh. Kalau kamu campur aduk semua, ya itu tadi. Akhirnya kamu menjalankan sesuatu yang orang melihat yang di luar ngelihat, ih kok gitu doang kan sayang ya Asanti kan. Enggak, Luar orang biasa ya. pada bagus-bagus kok. Aku ininya. ngomong jelek gak tadi? Aku ngomong jelek gak tadi? Enggak kan? Ya nggak Kayak mungkin, kamu mungkin juga dia ya kan? oke kita nggak usah bahas ini, mungkin buat besoknya Lo akan penting lebih. ini dibahas. Ini namanya kita ngobrol asik. Ya bukan, aku mau nanya ke kamu udah oke itu oke nanti kita bikin sama tim supaya lebih Jal, makanya lu serius dong. Yang mau aku Jal. tanya sama kamu nih yang Itu semenjak loh. PPKM, Menurut seriusnya anak ini. Ih, kamu setuju nggak yang kalau PPKM diperpanjang? PPKM diperpanjang. Kalau melihat dari kenyataan yang hari ini, data, kita ngomong data. Ya, bahwa Kita pro kontra ya ceritanya ya. gak usah dijelasin di perketapan. Gak apa-apa, aku gak tahu kamu yang dijelasin? pro apa yang kontra. Aku gak mau ngomong, aku cuma memberikan penjelasan berdasarkan Kamu apa yang main aku tahu. Loh, aman. kok main aman? Ini bukan masalah main aman agak main aman. usah, Ini masalahnya orang dikasih informasi bener atau enggak. Ya, Ini beda urusan tanya ini. dulu, kamu jangan jelimet, kamu Kok setuju? jelimet sih? Kamu setuju atau enggak PPKM Loh, diperpanjang? makanya Itu aku doang. jelasin data yang ada. Kita kan harus ngomong gak boleh ngawur. Ini menyangkut masa Ya, depan masyarakat. Setelah kamu ngomong setuju atau enggak baru kamu jelasin. Lah Kenapa? makanya aku jelasin Gak dulu. mau, setuju atau enggak? Lah gak bisa. Main aman, gak Loh, seru. kok ini gak masalah. Ini urusan nyawa orang. Hari ini tuh kan bukan kita bicara by data. Ini masalah nyawa orang. Oke, sekarang aku akan ngedebatin kamu apapun pilihan kamu ya. Ini Coba. terserah aja, Ya, itu coba. gak masalah. Oke. Kalau aku bilangnya adalah data yang ada dengan PPKM kemarin ada penurunan dalam penyebaran Delta yang luar biasa ini. Oke. Ada data yang menunjukkan bahwa ini ada turun. Hmm. Di tanggal 20-an, 19, 20, 21 itu ada 58.000 per day orang terjangkit positif COVID. Setelah dibikin PPKM yang lumayan jauh lebih ketat dari yang dulu, penurunan terjadi sampai sekarang sudah 40-an sekian. Apa yang terjadi? Berarti turun tensinya. Memang ada yang unik datanya kemarin. Sudah kayak begini aja, yang meningkat kematian. Coba, kematiannya naik kemarin 1.400, 1.500. Itu by data. Dalam kenyataan kita melakukan lockdown yang seperti ini PPKM darurat. Ya, tapi Andaikan tidak, aku tanya dulu ke kamu juga yang bertanya ini. Andaikan tidak, menurut kamu gimana? ya, jangan hanya menurut aku dulu, aku tanya sama kamu. Kan ini namanya Berarti kamu setuju dengan PPKM diperpanjang? Bukan, aku nanya dulu nanti baru ada konklusi Kalau aku sebetulnya. ngelihatnya benar ya, memang PPKM ini benar. Tapi maksudnya dengan kondisi sekarang banyak yang gulung tikar, banyak orang yang nggak bisa dagang, banyak orang yang nggak bisa bekerja. Itu kan juga akhirnya menimbulkan masalah baru. Artinya menurut aku penjelasan kamu, pemerintah boleh nggak memperpanjang PPKM? Boleh. Syaratnya keluar. Ini yang benar ngomongnya harusnya. Bukan ngomong syaratnya apa? Siapkan dana untuk mensupport masyarakat yang gak kerja. Nah masalahnya kan gak mungkin dananya bisa ke cover buat menyeluruh Indonesia tuh gede banget. Kalau pernyataannya itu yang pegang data pemerintah, yang punya duit pemerintah. Ya pemerintah dong bikin riset yang benar. Jangan masyarakatnya dikasih data yang gak jelas. Karena kalau gak jelas jadinya ribut kayak gini nih berdua. Ini baru berdua aja udah ribut. Gimana masyarakat di Indonesia 272 juta orang. Tapi menurut aku gitu. Dengan adanya penurunan COVID, angka kematian dan angka yang orang yang kena COVID pada saat adanya PPKM. Tapi dampaknya sampai orang akan demo untuk menolak PPKM karena mereka merasa yang kamu bilang dana pemerintah tadi tidak terjangkau untuk keseluruhan masyarakat Indonesia. Artinya masih banyak orang yang belum dapat. Kayak aku kemarin jalan-jalan juga yang aku bilang lakuin kegiatan sosial juga mereka merasa Makanya dengan Bunda, PPKM mereka malah nggak bisa. Bunda, itu ngomongnya sama begini nih Bun. Ya ngomong begini nih. Bayangkan di daerah yang langsung dekat dengan sumbu kekuasaan yang namanya pemerintah pusat. Tempatnya presiden tidur, tempat menterinya tidur, tempat semua pengusaha ngumpul. Ada sebuah masyarakat yang tidak bisa mendapatkan bantuan macam-macam tersebut sampai kamu memberikan itu. Bayangkan itu. Nah terus bayangkan yang di seberang pulau.
Yang itu juga masyarakat Indonesia yang dilindungin Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu. Bayangkan. Nah makanya Nah, setuju nggak kalau PPKM diperpanjang? Sekarang pertanyaannya bukan itu. Bagaimana sekarang pemerintah membuka diri kepada semua pihak. Baik dalam negeri dan luar negeri. Untuk duduk bersama. Bukan terus pemerintah ini merasa benar. Artinya pemerintah harus buka diri. Yang luar negeri apa masukannya? Yang dalam negeri yang pintar-pintar yang sekarang mengkritik diajak masuk ke dalam tim menyusun. Udah pasti mereka udah lakuin lah yang. Masa gak mungkin mereka. Kalau mereka sudah lakuin gak mungkin ribut-ribut. Kemarin ada yang ngomong ini begini, oh itu begini. Yang ngomong juga bukan orang baru kemarin ngomong. Orang pintar semua yang ngomong. Lalu masa kita diajak ngomong sama pemerintah. Lain kalau yang ngomong kemarin berkoar-koar adalah Rizal gitu. Ya Rizal siapa? Nah ini yang ngomong ada rektor, ada profesor, ada memang orang Ngomongnya oposisi. apa? Loh dia ngomongnya tentang pemerintah tolong dong jangan PPKM diperpanjang. Karena ini akan demo. Nah, berarti kan pemerintah belum bisa merekap permasalahan sampai ada yang memberikan pandangan ini. Tapi mungkin jadi presiden, jadi pemerintah ya, jadi mereka itu pasti juga di posisi yang sulit gak sih yang karena apapun kalau kemarin gak sulit, kebijakannya ini pasti kita kagak ngomong PPKM. Nggak, maksudnya apapun kebijakannya pasti akan ada yang akan ada pro kontra gitu loh. Kalau misalnya ngambil PPKM-nya nggak diperpanjang, tingkat COVID-nya nanti akan meningkat. Tapi kalau misalnya dibebaskan lagi kayak kemarin, orang jadi pada seenak-enaknya nggak mikirin COVID lagi, akhirnya tingkat COVID-nya naik lagi. Jadi mungkin ada banyak pro kontra yang mungkin memang kita untuk mendesain sesuatu tuh susah. Aku senang kalau kamu ngomongnya sampai di dalam dasar pemikiran bahwa kamu mengerti, memahami keadaan pemerintah ada kesulitan. Terus kalau sudah kayak begini yang namanya pemerintah, kita hidup dalam satu negara, state, yang mau diturutin siapa sebetulnya? Aku nanya sama kamu. Kepentingan rakyat lah. Oke. Refleksi kepentingan rakyat itu dilaksanakan oleh siapa? Presiden. Presiden itu kepala apa? Kepala negara. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Dua iya. di konstruksi undang-undang. Ya sudah dia biar nentuin kalau gitu. Ya makanya aku kan pertanyaannya jangan marah sama aku. Loh, bukan marah kamu. Itu nanya. Aku cuma ngomong sama kamu. Nah, kamu tanya, sudah berpikir kita seperti berdua itu. ini kan orang aku yang kan ibaratnya awam lah ya masalah beginian. Maksudnya kita melek tapi kita juga kan nggak bisa seenaknya mengasih statement yang nantinya akan kurang baik. Tapi kita berdua coba ngobrol dengan PPKM ini diperpanjang, efeknya akan apa, dan dengan tidak diperpanjang, efeknya tuh akan apa. Kalau aku pribadi dengan diperpanjang pastinya ya tadi masyarakat akan mulai gusar karena menurut mereka udah nggak mikirin COVID-nya, tapi udah mikirin kelaparannya, perutnya, udah mikirin keluarganya dan banyak macam usaha dan sektor pekerjaannya mereka yang akan gulung tikar akan bermasalah lah. Tetapi kalau misalnya ini nggak diperpanjang, nanti akan kembali kayak kemarin lagi, angka kematian dan angka COVID-nya meningkat. Alhasil rumah sakit juga nggak bisa menampung. Bukan sudah tidak bisa menampung, hari ini kapasitasnya sudah nggak sanggup. Nah makanya, jadi kan pastinya ya ini akan menjadi suatu hal yang akan sangat-sangat membuat mereka susah untuk mengambil keputusan gitu. Gini. Jadi yang dipikirin yang mana nih? Kalau dari aku, sikapnya aku. Sekarang udah kamu nanya sikapnya aku. Data yang sudah disampaikan. Baik luar negeri kita membaca, baik dalam negeri pun membaca. Sampai WHO pun sudah memberikan warning untuk negara ini. I know. Tolong pemerintah perketat. Itu WHO. Ya. Jadi apa kamu? Habis aku kasih tahu. Aku ngomong sekarang point of view aku ya. Aku ngomongnya adalah data sudah terbelalak di depan. Semua lengkap. Aku hanya percaya dengan pemerintahku, silahkan tentukan untuk menyelamatkan negara ini. Kita semua. Oke. Tapi boleh gak kamu ngasih masukan? Misalnya saya setuju diperpanjang atau saya setuju tidak tapi begini gitu kan kita ini masyarakat gitu. Kita kan masyarakat yang boleh memberi kontribusi kita gitu loh. Kenapa aku sampai menyatakan bahwa ya udahlah pemerintah ini memiliki tim yang hebat, memiliki source yang luar biasa. Dan data yang pasti akurat. Makanya aku bilang source. Yang mampu hanya pemerintah. Oke? Aku pasrahin ke dia aja deh. Tapi ada ngasih masukan gak? Masukan, sekarang aku nanya. Dari penjelasan yang sudah kamu jelasin itu udah masukan. Masukan itu tadi yang juga dia sudah tahu.
Oke, kalau aku boleh Terus apa lagi? boleh kasih saran nggak? Misal, oke kita setuju PPKM diperpanjang karena untuk mempres dulu angka-angka kematian dan angka orang yang positif COVID. Tetapi misalnya orang yang dagang di jalan masih boleh berjualan. Jangan kayak kemarin banyak berita-berita yang tiba-tiba harus ditutup dan lain-lain. Karena mata pencarian mereka kan mungkin itu. Pertanyaannya, Tetapi misalnya juga mall tetap dibuka. kamu tapi ini harus penjelasan, omongnya harus jelas. Gak boleh kayak begitu. Makanya kenapa aku menyanggah sekarang. Penjelasan dari Kapolri. Kapolri tidak pernah melarang orang berdagang. Ada penjelasan resmi itu. Kepolisian tidak melarang. Tapi sering banget. Tapi ada. Oknum. Coba kamu baca. Kamu baca. Suka lihat kan kamu di media sosial Bukan. kayak orang lagi jualan suruh tutup. Lah berarti itu oknum. Bedakan oknum dengan aturan yang dilakukan sudah oleh Nggak, pemerintah. kalau PPKM darurat kemarin harus gak boleh dagang loh yang. Kamu jangan boleh salah. tapi melalui protokol kesehatan. Kayak mall. Kan ini ada ratusan restoran yang tutup ya dan tempat-tempat lain. Artinya kan banyak pekerja yang ke PHK. Betul. Nah, tapi klaster mall. Gak usah dine in. Buka hanya untuk tetap berjualan. Untuk dipesan tapi bukan dine in, apa namanya tuh, take away. Sekarang pertanyaan jadi mungkin muncul ya. Dagang tapi sepi. Orang gak ada yang masuk. Listrik bayar gak? Tapi kan dulu. Aku tanya dulu. Iya bayar. Bayar. Pegawai dibayar gak? Bayar. Bayar. Oke. Terus pada saat gak ada orang masuk, terjadi masalah gak itu? Aku tanya dulu. Tapi kalau kemarin kan PPKM darurat benar-benar ditutup semua yang. Ini tidak bisa ngomong kemarin. Kita ngomong dasar pikirannya dulu. Kayak kita nih buka Lumiere ya. Loh iya. Ada jamnya sampai jam 7. Betul. Dan gak boleh orang dine in. Hanya take away. Gitu. Setuju. Ini kan Lumiere berani karena yakin. Sekarang semua juga boleh. Restoran-restoran boleh buka kan? Ya makanya tapi kan ada yang nutup akhirnya. Tapi karena sepi. Kenapa mall ditutup? Aku tinggal deket mall. Salah satu mall. Dan aku kemarin ke supermarket. Supermarket buka sama apotik. Restoran gak buka loh. Nah hati-hati. Buat hanya. Iya buat tapi aku ngelihat kemarin gak buka. Ya mungkin kita gak tahu ya, jangan sampai kita salah data juga. Enggak, kita bicara aturan yang diberikan pemerintah aja. Iya intinya. Kita baca aja nanti bahwa semua boleh buka. Tapi kamu baca kan kemarin ada berapa ribu restoran yang gulung tikar, kamu baca gak? Ada. Hari ini memang kenyataannya ada 1.400 ini akan gulung tikar. Dan berarti dikali berapa karyawan tuh yang gak punya pekerjaan sekarang. Ya kayak kemarin mall. Kerugian pengusaha mall kemarin adalah sudah 5 triliun kasihan kerugiannya. Banget. Kasihan pengusahanya, kasihan pekerjanya, tapi juga keadaan kita lagi begini. Artinya bahwa Delta, kenapa kita sampai kalang kabut? Delta ini penyebarannya sudah tidak bisa terdeteksi dengan cara apapun. Artinya karena ini seperti ini, akhirnya pemerintah mengambil keputusan. Kita semua tahu. Pemerintah memiliki source data, memiliki alat yang sudah canggih dan segalanya punya. Itu pemerintah. Sekarang ada orang yang misalnya ngomong, ya Mas Ana nggak apa, ya mendingan daripada kita nggak jualan, nggak dapat makan, nggak bisa ngasih uang buat keluarga kita. Ya udah kan COVID ya udahlah nggak apa-apa. Mereka banyak yang ngomong gitu. Memang kan ada keputusan akhirnya. Masyarakat memiliki dua pikiran yang begitu ya. Daripada gua menyerah juga banyak yang hari ini ada orang kejadian anak di Kalimantan. Bapak ibunya lagi kena COVID. Anaknya akhirnya nggak kena COVID tapi isoman. Anaknya ditinggal karena bapak ibunya harus ke rumah sakit. Bapak ibunya anaknya nggak tahu. Tidur sendirian sampai hari ini mungkin anak sudah tahu. Sampai lo bapak gua nama ibu udah di sendirian. Kejadian ini juga menjadi data pemerintah menurut aku. Waduh, gua gimana yang ngadepin ini? Ya pasti. Bagaimana gua? Ya, makanya buat yang aku juga suka kesel sama orang yang asal aja bicara, tapi mereka nggak mengerti bagaimana posisi di saat menjadi penentu keputusan gitu, bahwa emang pasti sulit juga sih gitu. Jadi jangan asal ngomong juga. Betul. Tapi bagaimana dicari merefleksikan keputusan yang terbaik aja deh gitu. Nah, makanya kalau bicara terbaik, kita kembalikan ke porsi duduk perkara. Duduk perkara negara ini ada yang sudah kita tunjuk dalam 5 tahunan, yaitu pemerintah.
Ya. Pemerintah sudah kita tunjuk nih. Ada presidennya, kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya sudah kita percayakan dia berpikir untuk menentukan jalan yang terbaik. Kan namanya juga manusia. Emang manusia terus dikasih kepastian oleh Allah? Tidak loh. Manusia tidak diberikan kepastian oleh Allah. Wih, cakep. Loh enggak. Kalau Allah memberikan kepastian kepada manusia, enggak ada. Ini selesai semua urusan dunia ini. Iya. Enggak akan ada yang ribut. Iya. Karena memang Allah bilang kepastian itu di tanganku. Makanya lu berdoa katanya. Lu minta sama aku. Artinya enggak ada orang super. Ini artinya sekarang kalau pemerintahan juga susah, boleh salah boleh gak? Ya boleh. Tapi segera perbaiki dan minta maaf. Ya banyak yang pasti nggak menyangka sih dengan adanya Menurut pandemi ini ya, pasti orang-orang juga banyak yang belum siap, banyak orang yang nggak siap, banyak orang yang pasti nggak menyangka dalam seumur hidup kita akan mengalami hal seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja ya sayang ya. Bukan berdoa. Kalau aku tidak ingin just berdoa. Tidak, aku gak kepingin itu. Ya. Kalau aku kepingin hari ini, yuk bareng-bareng yang merasa mampu kelebihan, ayo kumpulin disebar. Ya mungkin gak usah. Karena di dekat Jakarta aja, dekat pemerintahan aja kamu kejadiannya begitu. Iya. Gimana kalau kita sekarang kayak kamu ada 10 orang kayak kamu mau nggak nyiapin dana? Mungkin banyak, aja. Mungkin juga banyak yang tapi nggak ngomong, nggak maksudnya kita nggak tahu. Ada pasti yang memang banyak. tidak. Tapi kan aku tadi ngomongnya bahwa dasarnya kamu ngomong ya sudah kita enggak, aku nggak mau ngomong berdoa. Aku berdoa udah pasti tiap hari minta. Berdoa dan kita membantu orang yang kita yang masih mampu, bantulah orang sekitar. Berikhtiar. Itu yang benar. Ya kayak Bunda itu terus terang mendingan udah tiap hari aja kita kumpulin. Tapi setiap hari aku berusaha untuk semampu mungkin aku naruh uang di mana di tasku untuk bisa ya walaupun mungkin gak ini tapi bisa membantu orang lain lah. Kan kamu diajarin sama kamu. Yang udah kepanjangan kita ngobrol. Setuju? Kita tanya ya sama yang nonton. Setuju gak sih kalau kita sering setiap minggu buat ini tapi dengan tema yang berbeda-beda? Kalau tema hari ini kan mengenai PPKM. Nanti kita akan mencari tema-tema yang memang lagi diperbincangkan gitu. Jadi setiap minggu kita akan berbeda tema-temanya. Setuju gak? Kalau kalian setuju kalian bisa komen di YouTube kita. Dan kalau misalnya kalian punya tema buat yang kita obrolin berdua, bisa contohnya komen. Tema apa? Percintaan. Contohnya apa Bun? Bagaimana 11 tahun Anang dan Ashanti bisa masih tetap romantis? Ah itu kan udah biasa Bun. Biasa itu. Yang kamu tanyakan kok gimana? Gak biasa? Banyak orang yang sudah gak kayak gitu. Padahal kita sering Tom and Itu Jerry. sudah didiskusikan banyak sekali sama orang-orang. Kan kita gak dalam. Belum dalam. Enggak. Mendingan. Ini ada case dari teman-teman nih di rumah nih. Silakan teman-teman di rumah sampaikan case-nya. Mas tolong Mas sama Bunda Ashanti itu ada masalah begini. Menurut kalian berdua apa sih supaya dapat masukan. Jadi saya minta dari teman-teman kirim ke kita. DM bisa ke The Hermansyah ngobrol asik. Silakan DM, kita akan bahas versi kita. Mudah-mudahan ada yang baik. Iya. Yang jelek pasti, yang jelek jangan diikutin, jangan didengerin. Kalau perlu kamu tit sendiri. Yang baik silakan kamu ambil. Tapi pasti banyak yang mau tahu kiat kita 11 tahun bersama. Kita harus jujur ngasih tahu nanti ya di episode minggu depan, mau gak? Kenapa sih kamu kayaknya kalau tema itu ngomong itu dia sudah tuh kalau politik seneng banget. Kamu cocoknya sebenarnya kamu masuk anggota DPR lagi deh. Bukan. Gak usah jangan. Bukan Bunda. Tapi boleh juga sih. Abis Bun, kamu aku itu senang itu ngomong gini. Mas Anang, ini ada masalah begini nih. Menurut Mas Anang sama Bunda gimana? Aku senang. Oke. Tapi guys boleh gak? Ini hanya benar-benar obrolan santai kita ya. Maksudnya kadang, jangan dimasukin hati. Kalau kadang yang bagus diambil yang mungkin yang jelek kita salah jangan. ya jangan. Karena kan ini hanya sebenarnya ini adalah obrolan kita kalau lagi di rumah. Kita berdua tuh ini obrolan sebetulnya ini obrolan suami istri. Ya, karena kita di rumah tuh ngobrol tuh dari A sampai Z. Kita berdua tuh. Iya. Apa aja dibahas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, udah. Kelamaan durasi. Bahwa obrolan ini adalah obrolan kita berdua. Udah tadi dibahas. Kadang datanya nggak lengkap, tapi coba menggunakan naluri apa yang sudah kita naluri lakukan. orang awam, naluri masyarakat. Jadi jangan sampai terlalu dalam melihat ini. Tapi kalau ada yang baik, ambil aja. Yang tidak, cari source-nya sendiri. Lebih baik baca sendiri supaya literasinya naik dan mau membaca. Itu hanya kita menunjukkan bahwa ya inilah omongan kita berdua.
Jadi kita nggak ada bedanya dengan keluarga lain. Ya kita ngobrolnya kayak Gak gini. semua keluarga ngobrol kayak gini loh ya. Ya salahnya dia, kenapa nggak mau. Oke guys, thank you for watching. Coba Bapak Anang penutup. Ketemu lagi di Ya ngobrol gak asik usah lihat ke selanjutnya. kamera, lihatnya ke tamu dong. Ya kan ke kamera kan. Enggak Ngobrol usah. lagi, ketemu lagi Nggak minggu apa-apa, depan. ngobrol Bukan, ketemu lagi. Lihat aku. Nah yang lebay dia kan ya. Ngobrol lagi, ngobrol lagi. Ketemu lagi di Nah, tapi besok episode yang lain. Perjanjiannya konten kedua kita berdua kamu harus lihat aku ya, harus natap aku ya. Ya pokoknya aku begini terus deh. Jadi gimana kamu? Terus ngapain nih? Jadi ngapain? Harus. Terus apa? Cabi diem, Maunya Cabi. apa? Cabi Terus diem. bagaimana? Cabi diem. Jadi gimana ini? Terus Kayak orang lagi apa nggak bisa di. ya udahlah Bun, aduh. Oke guys, kita berdua juga jadi host juga. Kita berdua membahas apapun juga. Kita berdua akan bertengkar juga. Apapun juga akan kita siarkan di sini. Bertengkar sih kita. Lagi kan kadang-kadang bertengkar juga nggak apa-apa. Ini apa namanya, bukan bertemu. Perbedaan pendapat, Bukan berdebat apa? argumentasi, Ya, berdebat. berdebat. Apalagi? Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, Subscribe. comment, subscribe. Ngobrol asik, subscribe sebanyak-banyaknya pokoknya. Bye. Kasih hadiah dong. Ya kasih dong. Sekali banyak duit kamu Bun. Bapak juga banyak duit. Bye. Bye.